Ya pemirsa, Anda masih bersama saya Sinta Zahra dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Securities and Fund Managers yang bertajuk Tangkap Peluang Investasi di Era Baru Ekonomi RI. Dan saat ini kami masih bersama dengan Head of Equity Research Tuntun Sekuritas Indonesia, Bapak Vincent Chu. Pak Vincent, selamat siang. Kita akan berdiskusi ya terkait dengan sebetulnya bagaimana pasar keuangan RI saat ini. Nah, kalau kita membahas mengenai pasar keuangan RI di era yang boleh dikatakan serba baru nih Pak ya, pemerintahan baru, Menteri Keuangan baru, semangat baru, dan juga mungkin di era suku bunga yang saat ini mungkin sudah dipangkas 5 kali khususnya di Indonesia. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa Pak Vincent, silahkan. Baik, menurut saya peluang investasi di era pemerintahan ini sangat baik, didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal yang men-encourage bisnis untuk ekspansi. Dan hopefully melalui ekspansi bisnis ini kita bisa membuka lapangan kerja yang lebih banyak. Lebih banyak lapangan kerja, daya beli masyarakat meningkat, dan hal ini akan menjadi roda berputar untuk mendukung bisnis semakin lebih ekspansi lagi. Baik, di kondisi perekonomian Indonesia saat ini begitu ya, Pak Vincent, Anda sendiri melihatnya tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dan juga mungkin peluang seperti apa yang bisa diambil di tengah tantangan yang ada saat ini? Baik, untuk tantangan-tantangan sebenarnya mungkin salah satu yang aku lihat itu perubahan teknologi yang sangat cepat. Dan hal ini bisa membuat bisnis juga perlu beradaptasi untuk mengikuti perkembangan teknologi ini. Dan bila tidak, kemungkinan bisnis-bisnis tersebut akan dalam keadaan bahaya. Akan tetapi saya percaya dengan rakyat Indonesia dapat memanfaatkan memanfaatkan teknologi yang baru ini daripada being afraid of the technology. Jadi kita pakai teknologi itu untuk melakukan ekspansi bisnis. Baik, di tengah kondisi ekonomi global saat ini, begitu setidaknya juga memberikan pengaruh kepada bagaimana kondisi ekonomi di tanah air. Ada beberapa sentimen yang tentunya bisa mempengaruhi bagaimana persepsi investor ya sebelum mereka melakukan investasi. Nah, kalau dari Tuntun sendiri bagaimana melihat? Artinya sejauh ini riset-riset yang dilakukan, apakah juga Anda lihat cukup penting untuk pengambilan langkah bagi para investor sebelum mereka mulai berinvestasi? Ya, jadi didukung oleh tim riset kami, yang mungkin salah satu yang paling besar ya di Indonesia. Kami melihat masih ada banyak sekali peluang untuk berinvestasi terutama di pasar modal Indonesia. Dan keadaan makroekonomi saat ini juga sangat mendukung untuk perkembangan industri di beberapa sektor. Terutama mungkin sektor-sektor yang seperti misalnya rokok, karena kita juga belakangan mendengar ada isu-isu tentang pemangkasan cukai. Dan hal ini mungkin bisa kita lihat sebuah sentimen yang sangat positif kalau ekonomi di Indonesia ini masih didasarkan pada logika. Dan sebenarnya tesis kita untuk berinvestasi masih sama, yaitu value investing. Di mana kita melihat keunggulan kompetitif dari perusahaan, melihat industri perusahaan ini berada, dan mengambil keputusan berdasarkan fair value dari perusahaan tersebut. Dan bahkan di tengah keadaan ekonomi yang seperti ini, kita masih bisa melihat ada banyak sekali peluang. Baik, artinya di tengah situasi yang cukup menantang saat ini masih banyak peluang yang bisa ditangkap begitu ya. Lalu terkait dengan strategi dari perusahaan ya untuk bisa memfasilitasi bagi para investor sebelum mereka memulai berinvestasi sebetulnya saat ini seperti apa? Dan juga sentimen-sentimen yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar mungkin di sisa tahun 2025 ini bagaimana Pak Vincent? Baik, karena cara kita investasi ini value investing dan semuanya mengarah ke sana, kita akan melihat dan membantu investor kita melalui research report kita, di mana itu semua tersedia di aplikasi kita secara gratis, dan research report kita ini didasari oleh 3 hal, yaitu pertama keunggulan kompetitif perusahaan, yang kedua ini profitabilitas, dan yang ketiga adalah perkembangan industri. Pada saat kita melihat banyak sekali berita yang dipaparkan ke masyarakat, kita mesti melihat dan belajar untuk memilah mana berita yang sebenarnya impactful untuk ke perusahaan tersebut. Dan kita membantu investor dari segi itu melalui aplikasi kita. Kita juga memberi sedikit guidance kira-kira berapa sih harga wajar dari perusahaan ini.
yang dari tim riset kita secara terus-menerus update setiap waktunya. Dan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di aplikasi kita sebenarnya. Jadi baik, artinya sentimen-sentimen yang ada sebetulnya saat ini memang sedikit banyak turut mempengaruhi ya bagaimana investor memilih mungkin instrumen investasi yang menarik bagi mereka, tergantung juga mungkin daripada profil risiko masing-masing bagi para investor. Tapi untuk saat ini sebetulnya instrumen yang mungkin boleh dikatakan menarik atau perlu dicermati oleh para pelaku pasar saat ini seperti apa? Artinya di tengah pertumbuhan ekonomi yang kalau kita lihat di kuartal kedua sebetulnya membaik ya. Kuartal pertama kan berada di 4,8, lalu juga di kuartal kedua ada di 5,12. Lalu kita lihat apakah ini juga memberikan pengaruh bagaimana investor mungkin memilih instrumen-instrumen investasi untuk mereka. Baik, untuk investor memilih instrumen investasi, kami selalu berarah pada invest di hal-hal yang investor mengerti. Jadi di opportunity di semua instrumen itu ada, tapi seberapa mengerti kita terhadap instrumen itulah yang penting. Jadi untuk investor sama juga untuk tuntun, kita akan terus belajar bagaimana cara meningkatkan pemahaman kita untuk tuntun tentang customer, untuk investor mungkin tentang instrumen investasi yang digunakan. Karena bila kita melihat seperti di saham atau mungkin melihat di reksadana, ada saham-saham yang undervalued dan menurut kita patut untuk diinvestasi, apalagi dengan dorongan kebijakan moneter dan fiskal yang sangat mendukung ini. Ini juga apply ke reksadana yang kita miliki. Baik, kita lihat di beberapa waktu ini begitu ya, pemerintah begitu gencar memberikan stimulus-stimulus ekonomi begitu ya, bukan hanya dari Bank Indonesia yang mengucurkan dananya ke perbankan, Himbara khususnya, lalu juga kita lihat ada stimulus-stimulus ekonomi lain, lalu juga ada bantuan sosial. Nah, Anda sendiri melihatnya terkait dengan stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah saat ini, apakah juga memberikan dampak yang cukup signifikan kepada perekonomian kita dan juga mungkin bagaimana gaya dari para investor berinvestasi? Baik. Dari stimulus-stimulus ini sebenarnya memberi signal kepada investor kalau dari pemerintah juga ada di sisi para pebisnis. Karena kita tahu sendiri bisnis berkembang, artinya lapangan kerja juga semakin banyak. Dan kita harapkan stimulus-stimulus ini sebenarnya mengarah ke lapangan kerja yang lebih banyak, bukan ke arah inflasi di mana harga menjadi naik. Dan kita akan terus memantau hal ini. Dan so far kita melihat kinerja dari stimulus ini sangat baik ya. Dan kita akan melihat result-result di kuartal-kuartal berikutnya bagaimana stimulus ini berdampak ke perusahaan-perusahaan yang kita amati dan kita investasikan. Baik, lalu closing statement terkait dengan tema menangkap peluang investasi di era baru ekonomi RI, bagaimana strategi perusahaan untuk bisa menangkap peluang dan juga mencetak pertumbuhan yang terus meningkat ke depannya. Lalu juga apa saran bagi investor untuk bisa menangkap peluang di kondisi ekonomi kita saat ini? Baik, strategi perusahaan adalah satu, mengutamakan customer kita. Jadi kita akan selalu mendengar feedback dari customer kita. Kita tahu kita ini masih jauh dari sempurna, tapi kita akan menggunakan kesalahan-kesalahan dan kritikan dari para investor dan user kita sebagai batu lonjakan untuk mendevelop aplikasi yang baik, aplikasi yang mudah dimengerti dan yang bagus untuk para investor Indonesia. Dan kami berharap melalui aplikasi yang kita develop ini semakin banyak orang bisa berinvestasi dan mengerti produk-produk investasi di Indonesia. Untuk saran bagi investor, masih tetap sama, yaitu keep on learning, keep on understanding what you are investing, selalu belajar apa yang kita sedang investasikan, dan hopefully melalui Tuntun kita bisa membantu sedikit investor dalam melakukan hal tersebut. Baik, jadi kenali profil risikonya juga itu penting ya. Baik, terima kasih Pak Vincent Chu, Head of Equity Research Tuntun Sekuritas Indonesia untuk diskusinya. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.